Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham, khususnya saham-saham, big cap ya, saham-saham blue chip. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini naik 2,78%, close-nya ke level 5.550. Jadi untuk hari ini saham Bank BRI naik cukup tinggi ya untuk kelas Bank BRI. Secara teknikal sih untuk resisten kuatnya masih di level 5.400 dan resisten kuatnya itu masih di level 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tadi aslinya masuk ya, untuk hari ini aslinya net buy paling banyak masuk malah di saham Bank BRI hari ini aslinya net buy 278,5 M, padahal kemarin keluar tapi hari ini masuk. Siapa yang masuk? Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI hari ini tanggal 13 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang masuk paling banyak ada RX ya, RX-nya masuk 244,3 M, dan kalau kita perhatikan untuk RX yang masuk ini RX versi asing ya, valuasinya 245 dan netbuy 244. Jadi cenderung akumulasi untuk RX hari ini di saham Bank BRI. Selain RX ada YUCCBB yang masuk di saham Bank BRI untuk hari ini, dan yang keluar ada KZZPBK. Jadi untuk hari ini aslinya netbuy ya, ini RX yang paling banyak. Untuk lokalnya jualan OD, YU, YP, XT, DR versi asing, versi lokal sorry keluar. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya sih ada kemungkinan untuk saham Bank BRI masih bisa nguji resistennya lagi ya di level 5.600. Perhatikan saja area ini sekiranya gagal breakout, mungkin yang mau tiktokan di saham Bank BRI misal udah ambil di 540 ya bisa taking profit di area 5.600 kalau mau. Cuman kalau berhasil breakout itu nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank BRI secara teknikal masih bisa naik lagi ya kalau berhasil breakout. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi kalau menurut saya sih mungkin skenario akan naik dulu nguji resisten, kalau gagal breakout baru koreksi turun tiktokan di range area 5.400 sampai 5.600. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini turun lagi, merah, close-nya di 121 ya, minus 2,42% dan aslinya keluar. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini GoTo aslinya net sell 88,1 M. Untuk GoTo hari ini tanggal 13 secara keseluruhan yang keluar AK KZEU, ini broker-broker asing ya yang keluar. AK KZ-nya versi asing, dan untuk aslinya yang masuk ada ZP masuk lagi nih 28,3 M, BK masuk 14,6 M, dan untuk AK-nya keluar ya, keluar 88. AK itu kalau kita ikuti untuk pergerakan saham GoTo itu masuk ketika konsolidasi di area ini ya, antara bulan 10 Mei, antara ini awal Mei sampai akhir Mei, bulan Mei itu untuk AK-nya masuk. Untuk hari ini mungkin taking profit sebagian, tapi ya soalnya kalau kita ikuti juga untuk AK-nya masih banyak hold di saham GoTo ini, jadi belum distribusi banget ya, semoga aja enggak distribusi banyak ya untuk AK di saham GoTo. Kalau kita cek hari ini yang masuk paling banyak itu MG. MG-nya netbuy 54,6 M, AVG-nya di bukan AVG, AVG-nya di 121 ya, berarti pas harga penutupan BEP untuk MG hari ini di saham GoTo, nggak floating profit, nggak floating loss. Untuk valuasi transaksinya 125, jadi cenderung trading untuk MG di saham GoTo. Kalau kita cek dari awal Mei, untuk GoTo yang masuk paling banyak BK, kapan tanggal 31 ya yang masuk banyak itu. Kalau kita cek dari tanggal 29 Mei, dari tanggal 29 Mei ZP yang akumulasi banyak, dan ZP sampai hari ini juga masih masuk ya, walaupun masuknya nggak banyak-banyak banget untuk hari ini. Dan AK-nya kalau kita cek dari tanggal 29 Mei masih netbuy 996 M, jadi walaupun hari ini jualan untuk AK-nya itu masih punya posisi yang lumayan banyak ya, tapi posisi untuk AK di saham GoTo ini AVG-nya 134. Kalau kita cek dari tanggal 29 Mei berarti floating loss. Ya kalau bisa turun lagi sampai ke level 110 ya itu sebenarnya kesempatan buat entry. Cuman kembali lagi disclaimer, kalau lihat transaksinya hari ini ada kemungkinan untuk saham GoTo besok
Kalau nggak konsolidasi harganya di area sini ya malah cenderung turun ya. Jadi kalau yang, untuk prediksi mending, eee, nunggu saham gotoh koreksi lagi mungkin ya. Tapi kayaknya sih ada kemungkinan naik kalau kita buat garis trendline ya untuk saham gotoh misal yang udah punya posisi selama nggak jebol aja di bawah 110 ya, 110 ya cukup aman sih. Mungkin akan konsolidasi dulu untuk beberapa, waktu ke depan. Semoga aja mulai uptrend ya untuk trennya untuk saham gotoh. Oke itu untuk saham gotoh, mengingat juga untuk aslinya udah mulai ada yang, ngoleksi lumayan banyak ya, ini ZT, AKBK versi asing. Oke itu untuk saham gotoh, untuk besok sih kayaknya, kalaupun turun ya semoga aja nggak dalam-dalam banget. Oke itu saham gotoh ya, ya amannya sih kalau mau entry kalau misal bisa dapat di harga 110 lumayan, ke bawah ya. Oke itu untuk saham, gotoh, selanjutnya kita cek saham Telkom. Hari ini setelah kemarin exit harganya dijaga ya, enggak, ya turun sih 0,49%, cuman cost-nya pas di area support 4.030 itu area support-nya Telkom secara, Fibonacci ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom hari ini, untuk Telkom hari ini tanggal 13 aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak, netbuy 22,7 M. Untuk valuasinya sekelas Telkom nggak terlalu rame ya, untuk hari ini cenderung sepi. Tapi untuk hari ini untuk saham Telkom ini ada yang akumulasi TP. TP netbuy 73,4 M dan valuasinya 73,5, jadi cenderung akumulasi. Selain TP ada RX juga yang, cenderung akumulasi juga kalau lihat, transaksinya valuasinya 26,7 M dan netbuy 25,2 M. TP yang masuk ini TP versi asing, untuk RX-nya juga asing, untuk lokalnya, jualan sih BB versi lokal, jualan. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya masuk, untuk besok sih semoga aja nggak jebol di bawah 4.030 ya, kalau muka aja langsung dibuka hijau untuk saham Telkom. Misal langsung merah, ya amannya sih jangan buru-buru entry, amannya ya. Tapi kalau, mau masuk buat investasi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan menurut saya sih kalaupun turun ya ada kemungkinan masih bisa, ya bukan masih bisa, harusnya bisa naik lagi ya. Kalaupun turun, support secara histori ada di level 3.900-an. Malahan untuk saham Telkom itu kalau sampai turun di bawah 4.000 itu mending kalau mau ngoleksi ya nyicil aja. Kalaupun turun lah ya biarin aja sih nanti AVG lagi di harga bawah. Cuman kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk harga saat ini sih 4.030, eee, ini di area supportnya untuk saham Telkom. Misal mau spekulasi buy kalau besok langsung dibuka hijau, ya resistennya masih di 4.180, 4.200-an, 4.100, 80 lah. Oke itu untuk saham Telkom ya, menurut saya sih untuk artinya besok masih akan di area konsolidasi lah di atas ini di area 4.020, 4.030 ke atas. Oke itu untuk saham Telkom ya, tapi kalau yang merah ya jangan buru-buru entry, tapi ya kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Hari ini belum bisa anu ya, belum bisa balik lagi di atas 1325 untuk saham Pegas, jadi masih konsolidasi di bawah ini 2 hari terakhir ya, untuk candle kecil-kecil. Hari ini merah, kemarin hijau, tapi sama-sama kecil. Untuk candlenya, kalau secara teknikal untuk resistennya masih di 1325, itu resisten untuk saham Pegas. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini Pegas untuk hari ini tanggal 13, Juni aslinya keluar lagi, ini malah keluar lumayan banyak 42,1 M, jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek aja dari awal Mei untuk aslinya udah netel 252, cuman untuk hari ini keluar banyak ya untuk aslinya di saham Pegas, karena valuasinya Pegas 85 M ini. Untuk Pegas hari ini yang keluar ada ZT, BK.
BB, KZ ini kan broker-broker asing ya. Jadi untuk asingnya distribusi BK, BB, ZB, KZ versi asing keluar dan yang masuk ini nggak gede-gede banget, hitungan juta aja. Sedangkan untuk lokalnya, nampung sih untuk saham bekas. Kemudian untuk besok kayaknya sih, kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun ya untuk saham bekas, jadi perlu hati-hati. Amannya sih kalau mau entry mending, nunggu breakout aja ya kalau untuk trading, atau kalau untuk invest sih ya ini secara valuasi udah cukup menarik untuk saham bekas, PBV-nya di bawah 1 kali, dan untuk Pegas ini kuartal satunya, IPS-nya ya nggak sebagus kuartal 1 tahun kemarin sih, jadi untuk, tapi masih profit dan PBV-nya malah 0,7 kali ini untuk saham bekas, semakin menarik ya untuk kelas bekas. Jadi mungkin kalau mau masuk sih untuk investasi, ya bisa dimasukkan list ini untuk saham bekas, tapi kembali lagi disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk support kuatnya sih secara histori ada di 1260, misal besok masih turun, ada kemungkinan untuk saham bekas ngejar area sini ya, area support-nya 1260-an. Oke, untuk saham pegas selanjutnya kita cek saham, PTBA. Hari ini koreksi 1,13%, nggak ngejar resisten ya, jadi malah hari ini candlenya merah. Coba kalau kita cek untuk transaksinya PTBA. Untuk PTBA hari ini aslinya keluar lumayan banyak ini 60,5 M, hari ini tanggal 13 Juni ya, ini net sell 60 M lebih. Distribusinya semakin banyak nih. Untuk PTBA hari ini tanggal 13 Juni secara keseluruhan untuk asnya yang keluar JP, YU, ZP, BB, AK, CC ini kalau dijumlah ya 60 M, dan yang masuk hitungan juta aja nggak terlalu banyak ya, jadi untuk aslinya distribusi ditampung oleh lokalnya yang nampung YU, YP, NI. Jadi perlu hati-hati sini untuk saham PTBA. Kayaknya sih untuk besok malah cenderung turun ya, kalaupun naik ya ini sih kemungkinan akan ya nyentuh resisten habis itu turun lagi. Tapi, kalau lihat transaksi hari ini untuk besok kalau mau entry agak gimana gitu ya untuk saham PTBA, karena hari ini didistribusi oleh asing dan kemarin juga naiknya itu disertai dengan distribusi. Tapi untuk besok market-market utamanya siapa untuk hari ini? YP, MG, CC, ketiga-tiganya netral ya untuk saham PTBA. Ya, ya sementara untuk saham sektor batu bara, kalau mau masuk mending nunggu yang harganya masih di bawah aja ya. Untuk PTBA kan ini udah rebound lumayan tinggi nih, jadi takutnya nanti kalau turun lagi agak berat buat naiknya. Untuk harga, awalnya apakah udah masih seperti kemarin atau udah naik di 138 ya, kemarin untuk hari ini masih di 138, di sini-sini aja sih. Jadi untuk harga komoditasnya masih di sini, belum ada pergerakan. Oke, untuk saham PTBA mending wait and see aja untuk besok, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro masih konsolidasi ya, untuk hari ini sih nggak, tadi sempat turun cuma naik lagi, candlenya hijau karena open gap bawah, jadi masih konsolidasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari terakhir ya, konsolidasi di ya di area sini-sini aja, mantul support kemudian konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro ini yang masih di bawah ya. Untuk harganya kan belum naik seperti PTBA. Untuk Adaro aslinya masuk lagi di 21,3 M, jadi mulai nyicil untuk aslinya di saham Adaro. Kalau kita cek dari awal Juni, untuk aslinya udah net buy 68, kadang keluar kadang masuk. Kalau kita cek dari tanggal 29, aslinya net buy 134 ya. Untuk hari ini sebenarnya ada yang akumulasi nih ZP, yang nggak akumulasi banget sih, net buy 19,5 M, dan ZP yang masuk ini versi A
asing ya, ya cenderung akumulasi sih. Soalnya untuk ZP lokalnya jualan, untuk ZP asingnya masuk. ZP versi lokal net sale 4,9 M, sedangkan ZP versi asing netp 24,5, valuasinya 26,6, jadi cenderung akumulasi untuk ZP versi asing di saham Adaro. Untuk AK-nya netpel 8,3, jadi hari ini aslinya netpay ya, aslinya mulai masuk di saham Adaro. Harganya sih udah masih di bawah, mungkin nunggu ada sentimen positif untuk saham Adro langsung terbang ya, semoga aja. Untuk resistennya sih secara Fibonacci ada di 2540-an dan support kuatnya masih di level 2000-2020. Area sinilah. Kalau mau entry bisa dapat di area sini lumayan menarik. Oke, untuk saham Adaro kalau lihat transaksi hari ini untuk besok kayaknya sih ada kemungkinan masih konsolidasi ya. Kalaupun turun ya ini supportnya 2020, 2000, 2000, 2020. Oke, itu untuk saham Adaro, selanjutnya kita cek saham, MDKA yang, hari ini nyentuh ini area lagi ya, mau naik tapi mungkin kayak berat gitu loh. Untuk area ini sih support kuatnya masih di 2.900-an untuk saham MDKA. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham MDKA. Hari ini tanggal 13 Juni untuk ASINnya net sell cukup banyak, 55,8 M ya, jadi ASINnya keluar. MDKA tanggal 13 Juni secara keseluruhan AKYU AG keluar nih broker-broker asing ya. AKYU AG versi asing keluar, jadi aslinya distribusi ditampung oleh LG dan SQ versi lokal ditampung oleh lokal. Untuk saham MDKA kalau kita cek dari awal konsolidasi di bawah ketika nyentuh support dari tanggal 19 Mei. Ini tanggal 19 Mei untuk saham MDKA ya ini sih aslinya distribusi AK, BK, BB, KZ versi asing jualan ya, akannya malah net sale 137 M ini dan lokalnya nampung. Mungkin untuk saham MDKA beberapa hari ke depan akan konsolidasi dulu ya. Mulai naik itu kalau lihat nanti laporan kuartal 2-nya gimana untuk saham MDKA. Untuk MDKA kuartal satunya turun lumayan dalam ya untuk, net income-nya, IPS-nya aja ini menjomplang cukup banyak dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin, itu 44 dan IPS kuartal 1 tahun ini 2 aja. Jadi ya, net income-nya turun ya untuk saham MDK di kuartal 1. Tapi menariknya untuk saham MDK ini di aslinya lumayan mendominasi untuk transaksinya ya di saham MDKA. Kalau kita cek harga emas, kita nggak di sini. Untuk harga emas di level ya masih di atas sih 1.970-an per troy ounce, masih di atas MDK. Untuk besok sih mungkin ya kalau mau entry bagusnya di sini sih 2.900 ke bawah ya. Heeh, mungkin di area sini mungkin kalau di area 2.900 atau yang Jakarta bisa spekulasi buy. Kan pasti akan konsolidasi dulu ini di dekat-dekat area support-nya 2.900, nanti kalau ada sentimen positif atau gimana untuk saham MDK baru naik. Tapi untuk level harga saat ini secara historis ini udah lumayan dalam untuk penurunannya, tapi untuk valuasinya masih lumayan premium ya untuk saham MDK. Untuk BBV-nya ada di harga saat ini 4,9 kali. Sedangkan Antam, coba untuk saham Antam gimana? Antam hari ini hijau naik 0,75% dan masih berada di area sini-sini aja, 2000-an ya untuk level RS ya ini sih untuk saham Antam. Untuk Antam Antam ini malah kuartal satunya naik ya, cukup bagus untuk laporan kuartal 1 Antam, ya nggak jelek-jelek banget lah. Untuk Antam ya kan naik untuk net income kuartal 1, EPS-nya naik 69, sedangkan tahun kemarin kuartal 1 61, jadi net income-nya naik ini untuk saham Antam. Untuk valuasinya juga jauh lebih murah ya dibandingkan dengan MDKA.
Antam, cuman bedanya kalau Antam itu kan BUMN, mungkin ya nggak suka banget sama sama BUMN ya TKA gitu. Untuk saham Antam hari ini aslinya keluar 4,8 M, nggak terlalu banyak kalau kita cek dari awal bulan. Untuk aslinya net kayak 45,5 M, aslinya masih net sih. Antam. Antam untuk hari ini tanggal 13 Juni. Secara keseluruhan ada TP yang masuk 11,7 M, AK masuk 5,4, yang keluar BB, CC, OD. Terus aslinya yang keluar, oh BB versi asing ya yang keluar, dan yang masuk AK versi asing, untuk aslinya AK. Untuk TP-nya versi lokal. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok Antam mungkin akan konsolidasi dulu, maksudnya range pergerakannya itu nggak terlalu lebar ya. Kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun ya nggak dalam-dalam banget. Mungkin seperti itu untuk saham Antam. Untuk area supportnya ya ini sih untuk besok kalau langsung naik ya level harga saat ini 2010 udah jadi area support, tapi kalau besok langsung merah, untuk supportnya setelah Fibonacci ada di 1920. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini turun. Untuk saham UNTR turun 2 persen lebih ya. Kalau kita cek untuk transaksinya UNTR. UNTR hari ini tanggal 1 Juni aslinya keluar lumayan banyak ini. Oh, ini dari tanggal 1, sorry. Ini dari awal bulan ya. Untuk hari ini aja tanggal 13 Juni aslinya net sell 38,7 M. UNTR hari ini tanggal 13 Juni secara keseluruhan didistribusi oleh AK, CC, AK ya, net sell 30 M. Dan yang masuk BKYP lebih banyak yang keluar sih untuk saham UNTR. Secara teknikal juga hari ini gagal, nggak bisa nggak belum bisa breakout di atas 23.600, 23.700 ya, untuk resistennya masih di area situ. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja, takutnya kalau turun ya akan ngejar level 22.200-an lagi. Mungkin untuk saham UNTR untuk beberapa hari ke depan masih akan konsolidasi di bawah ini ya. Kalau mau entry bagusnya ya di area sini, tapi kalau mau entry buat invest, untuk saham UNTR harga saat ini sih udah lumayan belum koreksinya habis bagi dividen. Kalau kita cek untuk UNTR ya, kuartal satunya cukup bagus loh, naik ya, untuk IPS kuartal 1 naik, dan PBV-nya juga di bawah 1 untuk level harga saat ini. Jadi ya kalau untuk invest, tapi invest ya, bukan trading. Tapi untuk trading sih mending nunggu di harga bawah aja. Oke, terus saham UNTR untuk besok sih kemungkinan di awal market malah merah, jadi jangan buru-buru entry. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.